Mmm, Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu untuk melakukan wawancara akan berlangsung sekitar 4 menit lagi. Sebelumnya kita menyapa penonton terlebih dahulu. Halo, siapa ini? Siapa nih? Selamat datang di Instagram Dima Fuad. Siapa nih? Masyar MHSA Arya, saya nggak bisa bacanya, sorry. Ada Muhammad Ikram 178. Pokoknya banyak lah. Lumayan ya. Ya, terima kasih. Masih 4 menit lagi, masih santai. Kita nyapa penonton pula. Kalau di istilah di Instagram itu apa sih namanya? Ya betul sih, penonton sih. Ada Mei 21, ada kok nama Instagramnya agak susah-susah dibaca gitu ya. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan semua gitu. Oh, Mahesa Arya. Bagus namanya. Ah, ada 4 orang yang bergabung. Ada yang dari luar KPI, ada yang dari prodi lain misalnya, ada enggak? Kayaknya dari ini bebas ya untuk dari prodi manapun. Santai ya, santai. um, saya pertama kali live ditonton oleh orang. Kadang saya live di Instagram saya tidak ada yang menonton. Bagus. Saya jarang-jarang live gini ya. Ada yang dari luar Fuad? Atau luar KPI atau luar IAIN mungkin? Ada enggak? Mungkin ini dari IAIN semua atau Fuad semua ya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Baru 4 orang ya. Lumayan sih 4 orang tuh lumayan bagi saya. Tapi kalau orang biasa ya pasti lebih banyak. Mana yang lain ya? Tuh nggak ada yang nonton kali ini. Rata-rata di sini semester berapa? Kalau boleh tahu, para penonton yang budiman. Ada kucing saya. Lari. Anda, sorry. Berkurang ya? Tinggal 1 menit lagi kita akan membuka wawancara. Saya harus persiapan yang rapi dulu. Kakak-kakaknya sudah masuk belum ya? Narasumbernya udah masuk belum ya? Kayaknya belum ini. Oh. Selamat datang Arifatul. Bang Arifatul. Siapa nih? Yang menonton ada Bang Fauji Rahman. Ada Bang Mahesa, ada ini ANGH HMD, saya nggak tahu siapa gimana bacanya. Oke, sekarang sudah jam 8. Halo Kak, kakaknya pun sudah masuk kayak nih. Boleh kita undang tidak ya? Kita undang dulu ya. Mana ya kakaknya? Oke. Cuman agak grogi nih. Karena pertama kali mau wawancara orang yang baru dikenal gitu. Halo. Selamat malam kakak. Halo kak, apa suara saya kedengaran? Halo, kedengaran.
Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung aja buka wawancara kita kali ini ya. Sebenarnya ini sharing santai aja ya kak. Jangan terlalu gugup juga. Saya pertama, Siap, siap. ya saya pertama kali juga live bareng orang yang baru dikenal gitu. Kita kan Oh iya, belum. sama. Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Zulia Sabustomi dari Dema Fuad. Saya berada di bidang staf pendidikan dan riset. Tema untuk kali ini kita akan acara ini namanya kenal prodi kita, yang mana hari ini yang prodi yang akan apa sih namanya akan apa sih namanya diwawancara adalah dari prodi KPI. Sorry kak. Oke, boleh apa kabar punya kak? Siapa namanya? Ya, Uh, Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindiani, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4, gitu Bang. Sebelumnya salam kenal nih, saya Nindi gitu, salam kenal sama Abang yang memang betul kata Abang tadi gitu ya, baru kenal. Sebelumnya belum pernah kenal juga gitu. Insya Allah. Jadi kakak ini semester 4 ya kak? Iya, Masih betul. masih baru juga ya? Iya, Angkatan benar, dua masih baru. Iya, sama iya, saya juga 2019. Oh iya. uh, angkatan 2019 juga. Kita ini baru baru masuk berapa tahun terus dilanda oleh COVID. Iya, betul Ya, banget. sebelumnya kan udah berapa tahun kita menghadapi pandemi ini dan menjalankan kuliah online. Menurut kakak, gimana sih kuliah online ini? Efektif tidak? Oke, jika beruntunglah kita gitu ya, karena kita masuk di 2019 gitu. Kita eh, belum terkena masanya COVID gitu ya, pada masa kita masuk ke kampus gitu. Dan sangat terasa luar biasa gitu. Perbedaannya dari yang tadinya kita offline, terus kemudian kita online. Terkait efektif atau tidak, tentu saja tergantung ke pribadinya masing-masing menurut saya. Iya betul. Kenapa? Kenapa? Karena pada saat offline saja bisa jadi seorang mahasiswa itu tidak juga mendengarkan dosennya di kelas gitu ya. Ada yang mungkin tidur gitu. Dan mungkin ada juga yang memang fokus mendengarkan dosen. Nah, begitu juga dengan online. Ada yang mungkin masuk Zoom nih, masuk Meet, tapi tidak mendengarkan dosennya gitu. Jadi mungkin tergantung dari pribadinya masing-masing lagi gitu sih, Bang. Betul. Ya. Ya, pokoknya pasti di suatu kondisi pasti ada hal positif dan negatifnya gitu ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita kembali bertatap muka dengan dosen-dosen kita tercinta. Lumayan Iya. juga kita sudah tahun lebih, hampir 2 tahun Hmm, menghadapi iya, iya, pandemi betul ini. banget. Iya. Sampai-sampai wawancara ini harus dilakukan secara online gitu kan. Iya, betul banget. Tapi alhamdulillah karena teknologi udah canggih gitu ya, Bang. eh Semua udah bisa kita lakukan secara online gitu. Oke, kita langsung masuk ke KPI. Iya. Kalau misalnya nih Kak, ada orang awam, ada orang awam sekali yang nggak tahu apa-apa tentang Fuad, nggak tahu apa-apa tentang KPI, bahkan nggak tahu apa-apa tentang IAIN. Orang nanya, KPI itu apa sih? Boleh tahu kalau boleh tahu Pak? Kalau misalnya ada orang Oke. awam nih bertanya. Oke. Jadi bicara tentang orang awam, begitu pula dengan saya gitu ya. Pada awal Nah, saya masih SMA dulu gitu. Bertanya-tanya sebenarnya eh IAIN ini di mana sih gitu. Bahkan di tempat saya sendiri di Sintang gitu ya, banyak yang belum mengenal bahwa oh, IAIN ini adalah IAIN tapi merupakan STAIN gitu. Nah, jadi ya, masih betul. terkenal dengan ya dengan nama STAIN. Nah, apalagi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini kurang banyak diketahui orang. Yang banyak orang ketahui tentu saja uh, pendidikan agama Islam gitu ya, di mana memang sangat luar biasa sekali mahasiswanya. Dan orang awam yang awalnya belum tahu apa sih komunikasi dan penyiaran Islam.
awal yang ada di benak saya pribadi gitu ya Bang, kita sharing tentang pengalaman saya. Saya berpikir bahwa komunikasi dan penyiaran ini hanya tentang seorang penyiar, hanya tentang seorang wartawan, kemudian jurnalis gitu. Nah, padahal pemikiran-pemikiran seperti itu tuh tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi saat kita ingin masuk ke komunikasi dan penyiaran Islam, kita tidak hanya menjadi seseorang yang bergerak di ruang lingkup itu saja gitu. Jadi kebanyakan nih ada juga teman-teman yang bertanya nih Bang, Kak kalau masuk komunikasi dan penyiaran Islam itu nantinya bakalan jadi apa sih Kak gitu. Nah ini yang harus kita Betul. buka. Ini yang harus kita buka pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena tidak semua yang kita masuk itu akan menjadi pekerjaan yang nantinya kita lakukan gitu. Pekerjaan itu kembali lagi kepada kita sendiri. Contohnya seperti orang tua saya sendiri gitu, berpikir bahwa kamu masuk jurusan KPI ini nantinya ingin jadi wartawan, ingin jadi reporter gitu kan. Pasti pemikiran orang-orang awam seperti itu, padahal tidak menutup kemungkinan untuk seseorang yang berkuliah di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini bekerja di bidang lain gitu. Mungkin bisa jadi menjadi guru, bisa jadi juga gitu. Kemudian di kantor-kantor itu bisa jadi juga gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk orang yang masuk ke KPI itu hanya menjadi seorang jurnalis, reporter yang memang fokusnya sih memang di situ gitu ya. Tapi kita masih bisa bekerja di bidang-bidang lain juga gitu, Bang. Ya, rupanya eh, tentang KPI ini bisa membukakan jalan kita lah intinya ya. Iya, betul Sebenarnya banget. kalau pikirannya ke pekerjaan doang ya susah sih. Mm. Ya. Karena zaman sekarang pekerjaan itu banyak yang aneh-aneh sih Kak sebenarnya. Ya, Iya, betul banget. kalau bicara tentang pekerjaan pasti ada lah. Gitu. Nah, sebelumnya untuk para penonton, apa sih pemirsa, pemirsa asik. Kalau ada yang mau nanya, silakan di bawah boleh apa yang mau ditanya gitu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, um, komunikasi penyiaran Islam. Pertanyaannya saya nih, seberapa penting sih komunikasi penyiaran Islam ini di Islam itu sendiri? Karena komunikasi dan penyiaran Islam itu menurut saya termasuk dalam apa sih dakwah kan, dakwah yang mengajar, dakwatan gitu kan. Nah, seberapa penting sih dalam Islam itu sendiri KPI ini? Oke, jadi pertama kita ambil dulu komunikasinya gitu ya Bang ya. Yang dimana komunikasi ini tidak hanya penting di dalam Islam, melainkan juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena komunikasi menjadi uh, sesuatu dasar kita dalam berkomunikasi kepada orang lain. Tidak ada hidup tanpa berkomunikasi gitu. Nah, kalau dalam penyiaran Islam sendiri banyak sekali komunikasi-komunikasi yang memang dibahas khususnya di mata kuliah di KPI gitu ya. Di mana memang dari cara kita menyampaikan dakwah misalnya gitu ya. Dari cara kita menyampaikan dakwah bukan hanya semena-mena kita menyampaikan tanpa ada alasannya gitu, tanpa ada makna, tanpa ada tujuan gitu. Jadi dalam menyampaikan sesuatu, khususnya dalam Islam, tentu harus ada dasar-dasar Islamnya gitu ya. Tidak bisa kita berbicara sembarangan, tidak sesuai dengan hadis yang ada, Al-Quran yang ada gitu. Jadi betapa pentingnya menurut saya sendiri dalam Islam itu gitu sih Bang. Dari komunikasi kita menyampaikannya itu harus dengan dasar-dasar yang jelas dan dasar-dasar yang memang sudah ada gitu. Hmm, ya, iya iya, saya lumayan paham lah sedikit tentang pentingnya dalam Islam, komunikasi Islam ini. Um, kan saya bicara tadi tentang dakwah ya dakwatan yang artinya menyampaikan, menyerukan, dan lagi komunikasi penyiaran Islam ini di dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, pertanyaan saya nih yang berikutnya ini tentang di KPI ini apa saja sih bentuk penyampaian dakwahnya? Apa enggak?
Kok di dalam KPI misalkan kan kalau misalnya saya di BKI kan, Oh iya. bentuk penyampaian dakwahnya dengan membimbing, melakukan konseling. Nah, kalau di KPI ini apa, Kak? Oke. Jadi untuk teman-teman semua ketahui juga gitu ya. Hmm. Kondisi Oh, sorry sinyal saya. Oke Kak, sorry sinyal saya kali tadi yang agak terputus. Iya Kak. Oke. Sorry Kak, sinyal dari saya tadi agak terputus. Sorry. Oke. Saya ulangi ya. Jadi di KPI ini ada 3 konsentrasi, yaitu broadcasting, jurnalistik, dan juga PR. Kebetulan saya sendiri konsentrasinya broadcasting gitu, di mana broadcasting ini memang ranahnya di dunia penyiaran gitu. Jadi metode untuk melakukannya adalah dengan melakukan penyiaran di radio sih khususnya gitu ya. Kalau di IAIN sendiri karena kebetulan televisi di IAIN juga kan masih belum aktif benar gitu kan. Nah, kalau di radio minggunya sebelum masa pandemi ini tentunya dan sebelum bulan Ramadan kemarin kita masih ada nih mengadakan penyiaran gitu. Jadi kita siaran di kampus dengan radio IAIN Pontianak, radio Prokom gitu. Dan itulah wadah kita dalam menyampaikan penyiaran-penyiaran Islam kita. Jadi sampaikan bagaimana sih misalnya seputar bulan Ramadan, kemudian edukasi-edukasi gitu. Nah, kalau untuk di jurnalistik sendiri, mungkin lebih menyampaikannya lewat tulisan-tulisan gitu kali ya, Bang ya. Karena saya juga kurang kurang tahu dalam mungkin tentang tulisan-tulisannya, kemudian PR tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang luar gitu. Iya, begitu. Jadi kakak nih di apa sih namanya? Penjurusannya di itu Uh, di kon broadcast. iya, konsentrasi broadcast. Saya belum masuk itu soalnya. Kalau konsentrasinya di broadcast tuh belajarnya apa-apa aja sih Kak? Kalau di Oke, okay. broadcast itu? Jadi kalau dari awal sih gitu ya kita ada belajar bagaimana produksi televisi, kemudian radio, dan bagaimana cara kita menulis berita yang baik dan benar gitu juga ada, dan bagaimana cara kita menyampaikan siaran gitu, siaran yang baik. Jadi siaran yang baik itu bukan hanya siaran yang kita baca skrip gitu ya kepada orang-orang. Tapi siaran yang baik juga adalah bagaimana cara kita memaknai teks skrip yang kita baca itu gitu. Jadi misalnya ada teks dari salam aja deh gitu. Jadi salam aja kita sebagai seorang penyiar itu nggak bisa sembarangan cuma salam gitu ya. Tapi harus ada dengan rasa gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa mengekspresikan gitu. Karena kita tidak bisa melihat muka kan kalau siaran radio, kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Oh, jadi begitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang broadcast, yang paling apa sih namanya? Yang paling terkenal dari broadcast itu menurut saya itu radio. Coba zaman dulu sih masih ada zaman-zaman radio gitu ya, Kak. Kok sekarang mungkin arahnya ke podcast gitu. Iya betul betul. Kalau belajar kan mungkin kita punya satu apa sih? Satu contoh, satu kiblat lah dalam broadcast ini. Kalau menurut kakak nih yang yang menjadi Mohon maaf Bang tadi. patokan Loading. di ya Tadi loading. oh sorry ininya aduh sinyal saya lumayan jelek di sini jadi apa-apa. bentar. Oke, di broadcast itu kan
misalnya kita melakukan sesuatu pasti ada arah dan kiblatnya. Menurut kakak tayangan apa yang menurut kakak menarik di zaman sekarang ini yang berbicara tentang misalnya keislaman atau pokoknya di bidang bidang dakwah gitu. Menurut kakak yang bisa dijadikan referensi gitu. Oke, jadi menurut saya yang sangat penting sekarang adalah tentang edukasinya gitu. Di mana pada saat online seperti ini, tentu kita harus menciptakan hal-hal baru gitu ya, ide-ide baru bagaimana agar edukasi baik dari kampus maupun dari luar itu tidak terputus gitu. Seperti diskusi-diskusi itu kan sudah misalnya jarang gitu kan, jarang dilakukan karena pandemi seperti ini. Jadi di dalam podcast atau siaran radio itu kita lebih menambahkan lagi edukasi-edukasinya. Tidak perlu edukasi yang berat gitu. Kita menyampaikan edukasi-edukasi yang kita lakukan sehari-hari saja gitu. Misalnya manfaat-manfaat apa, kemudian mengapa sih kita minum harus duduk atau pokoknya hal-hal yang kita lakukan sehari-hari Hmm. aja gitu. Jadi referensinya adalah edukasinya ya kak. Ya, edukasinya betul. Sebentar saya bacakan komen-komen para penonton dulu. Kayaknya tadi lumayan banyak Oke, ini. boleh. Uh, Bentar ya. Apa nih? Ada nih Mahesa Arya. Kak pengen lumayan. Bentar. Mana sih Mahesa Arya tadi? Kak pengen tahu dong apa sih yang dipelajari di public relation? Dia nanya ke kakak mungkin nih. Apa itu kak? Saya Oke, baru dengar loh public relation. iya, oke. Sebenarnya karena saya di konsentrasi broadcasting gitu, saya juga belum saya ketahui di public relation ini bagaimana kita berkomunikasi gitu untuk bekerja sama dengan pihak-pihak luar gitu. Jadi nantinya mungkin bisa dari kantor gitu, bisa menyiarkan bagaimana sih cara kita bekerja sama gitu dengan pihak lain agar bisa kena gitu. Jadi komunikasinya itu sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya gitu. Jadi tentang misalnya kita menyiarkan iklan, menyiarkan produk gitu. Jadi kita buat semenarik mungkin gitu sih yang saya ketahui gitu. Oh, jadi itu definisi public relation menurut kakak ya? Iya, yang saya ketahui gitu. Iya, iya lah. Ada nih dari Razik dot Hizuan 147. Selain broadcast ada apa Age Tuka? Dari Oke, Razik tadi. uh, Ini jadi broadcast. ada broadcasting, kemudian jurnalistik, di mana jurnalistik ini ya tentang bagaimana menulis berita gitu ya. Yang nanti juga ada Hmm. teman-teman saya yang di jurnalistik itu bergabung dengan di Gulis ID gitu. Jadi nanti mereka bisa menerbitkan berita-berita yang lagi panas nih, misalnya lagi heboh di kampus atau di mana saja gitu yang mereka beritakan gitu. Oh, jadi begitu. Jadi lumayan banyak di KPI ini. Lumayan banyak ya, Kak. Iya. Mm-mm. Um, Bentar, Kak. Nah, Kak, kan tadi Kakak pernah ada bilang bahwa Kakak Kakak tuh pertama kali masuk KPI ini juga juga masih banyak pertanyaan gitu. Iya, Masih betul. banyak banyak pertanyaan gitu. Um, waktu kakak mau masuk di KPI ini, apa yang kakak pikirkan saat itu? Apakah kakak udah tahu KPI ini apa dan penjurus bagaimana sistemnya gitu? Apa yang kakak pikirkan pokoknya kayak waktu saat itu? Gitu. Iya, oke. Jadi pada waktu itu kan di sekolah saya di Man Satu Sintang gitu ya. Hmm. Seperti biasa Ini. pada saat kelas 12 itu ada sosialisasi gitu ya dari kampus-kampus, dari universitas gitu. Banyak universitas dan kampus-kampus yang sosialisasi di sekolah saya dulu. Salah satunya IAIN Pontianak yang dimana memang yang sosialisasinya juga alumni gitu. Alumni dari Man Satu Sintang gitu kan. Nah, pada saat sosialisasi itu banyak sekali teman-teman saya yang masuknya tuh yang
terbukanya gitulah ya ke PAI gitu. Karena kenapa? Karena rata-rata yang memang Ya. sosialisasi di sana PAI gitu. Jadi mereka banyak memaparkan dan menjelaskan tentang eh, tidak tidak terlalu terperinci tentang IAIN Pontianak, hanya gambaran umumnya saja, memiliki 4 fakultas seperti itu. Kemudian saya coba cari tahu gitu ya di Google. Saya coba cari tahu jurusan-jurusan apa aja yang ada di IAIN Pontianak gitu. Nah, nggak tahu kenapa memang pandangan saya pertama kali jatuh kepada komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Yang memang eh, kenapa saya pilih ke situ karena saya berpikir bahwa komunikasi ini mungkin lebih ke banyak bersuara, banyak berbicara gitu ya. Nah, karena pada saat SMA saya sering mengikuti misalnya lomba-lomba tausiah, kemudian juga lomba membaca berita. Jadi saya pikir, oh kayaknya ini sih jurusan yang tepat gitu. Jadi di saat orang-orang yang memilih jurusan komunikasi penyiaran Islam ini sebagai pilihan kedua saat mereka tertolak di kampus lain gitu ya, mungkin pasti banyak sekali yang seperti itu. Tapi tidak dengan saya gitu. Saya memutuskan untuk memang masuk ke situ. Awalnya saya ada 2 pilihan nih Bang. Ada komunikasi dan penyiaran Islam dan juga manajemen dakwah awalnya gitu. Oh, Tapi sama-sama, Bu. ya, ya sama-sama Fuad. Pada saat itu saya belum tahu kalau uh, jurusan itu beda-beda per fakultas gitu. Jadi yang saya tahu, oh ya udah jurusannya aja gitu kan. Nah, Ah, jadi karena pilihan pertama saya adalah komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, mungkin ya alhamdulillah gitu. Saya lulusnya tuh di komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Dan tapi pun awalnya saya uh, enggak ada nggak ada rasa mau kuliah jauh di Pontianak gitu karena memang orang tua mm, saya sendiri tidak mengizinkan untuk keluar dari kota saya gitu dari Sintang karena kata orang tua saya bilang di Sintang juga banyak kok kampus gitu bisa kuliah di sini karena memang dari kecil saya kan tidak pernah pisah gitu dari orang tua selalu sama-sama jadi mungkin wajar jika orang tua takut melepaskan untuk anaknya merantau gitu kan. Nah, jadi yang saya pikirkan kayaknya enak nih masuk komunikasi dan penyiaran Islam. Nggak ada pelajaran bahasa Arabnya deh kayaknya. Saya berpikir kayak gitu. Tapi, ya. tapi ternyata setelah saya masuk komunikasi dan penyiaran Islam, ya ampun ternyata ada juga gitu ya. Ada bahasa Arab, ada tafsir gitu, ada ilmu kalamnya. Jadi Tafsir. uh, ya betul. Jadi begitu juga dengan teman-teman saya yang masuk ekonomi syariah gitu ya. Mereka juga berpikir, iya ya kirain nggak ada bahasa Arab, ternyata memang ada gitu. Nah, padahal ya memang wajar gitu ya. Namanya juga IAIN Pontianak dan komunikasi dan penyiaran Islam gitu kan. Tentu ya harus ada gitu pelajaran-pelajaran Islaminya. Gitu sih. Oke. Oke, terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Razik Hinduan 147. KPI ada nggak sih Kak yang berbau editor gitu, yang berbau editing itu? Oke. Kira-kira ada nggak? Oke, jadi tentu ada dong gitu. Tentu ada karena eh, kita sendiri di KPI ada 3 lab, lab Hmm. Ya. televisi, lab fotografi dan lab radio gitu. Nah, di mana tempat editor-editor lebih ke fotografi gitu ya. Karena atau biasanya di perfilman, lab TV itu biasanya ada bagaimana sih anak-anak KPI itu juga membuat film loh gitu. Banyak loh anak-anak KPI, tapi biasanya itu memang semester yang udah tinggi gitu ya, bukan untuk semester yang 1, 2, 3 itu enggak. Nah, jadi kalau mau editor-editor atau bagi teman-teman yang suka dengan foto, kemudian editing foto gitu, kalian nggak salah banget kalau bergabung di KPI gitu ya. Karena memang kita udah sediain kamera kita banyak gitu. Drone ada, pokoknya alat-alat itu sudah disediakan gitu. Jadi kita tinggal menggunakannya aja. Ya. Jadi kalau mau masuk di KPI ada bagian editingnya gitu di uh, pertelevisian dan gimana Fotografi. di foto-foto fotografi. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari tadi siapa yang nanya ya? Tadi ada pertanyaan dari saya
Dari Mahesa Arya lagi nih. Kak, untuk orang yang mempunyai minat dan bakat di public speaking, sangat cocok nggak sih untuk masuk di prodi KPI ini, katanya? Gimana tuh, Kak? Oke, orang yang memiliki bakat di public speaking sebenarnya bisa masuk di jurusan mana saja karena dia sudah memiliki basic bagaimana tahu cara berkomunikasi dengan orang banyak gitu ya, sudah terbiasa. Tapi sangat tepat sekali jika masuk di komunikasi dan penyiaran Islam. Kenapa? Karena memang di KPI kita akan bahas lebih lanjut bagaimana public speaking itu gitu. Jadi dari bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita harus menyikapi orang lain gitu. Nah, itu tuh akan dibahas. Jadi, tidak hanya public speaking orang berbicara saja gitu, tapi ada memang materi-materi yang khusus gitu. Tepat banget, tepat Ya, banget. di, ya gitulah jawabannya untuk Mahesa Arya tadi ya. Terus ada lagi nih, lumayan banyak yang bertanya. Ada dari Andrea Sarkasi, namanya Sarkasi ya. Gimana sih tanggapan kakak terkait orang-orang yang bilang kalau KPI ini sebagai jurusan atau prodi yang nggak jelas arahnya, Kak? Nah, Ya, gimana menurut kakak, Kak? Ada orang oke, yang ya. beranggapan gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak orang yang berpikir nantinya KPI jadi apa gitu kan. Itu sih, karena bagaimana cara agar kita membuktikan gitu ya. Dengan cara membuktikan menurut saya. Jadi, kita kan nanti kalau misalnya lulus gitu ya, gelar kita esos gitu ya, sarjana sosial, bukan lagi eskom gitu kan. Saya awalnya berpikir, oh mungkin komunikasi nanti gelarnya tuh Ya, eskom gitu kan. Padahal itu tidak, gelarnya tuh esos gitu. Jadi orang-orang yang berkata, ah jurusan KPI tidak jelas, apa sih masuk jurusan KPI gitu kan. Nah, sebenarnya orang-orang itu orang-orang yang tidak memiliki minat dan bakat di dunia penyiaran gitu. Nah, berarti proses. bagi saya sendiri yang memang memiliki minat dan bakat di dunia penyiaran gitu kan, itu sangat jelas sekali gitu. Karena pekerjaan orang itu tidak bisa dipaksa hanya menjadi seorang PNS, tidak bisa dipaksa hanya menjadi seorang polisi dan dokter gitu ya. Jadi menurut saya setiap orang itu punya tujuannya masing-masing gitu. Punya cita-citanya masing-masing. Kalau orang yang berpikir di luar sana tidak jelas, yang penting kita jelas gitu dalam menjalankannya. Gitu sih. Dan kita buktikan bahwa jurusan komunikasi ini tidak hanya bisa berbicara di belakang TV atau apa, kita bisa menjadi seorang, ya karena komunikasi itu penting gitu ya di dunia, tidak ada orang yang hidup tidak berkomunikasi gitu sih. Betul, betul. Betul. Intinya kalau mau masuk di sebuah jurusan pasti sesuaikan dengan passion diri sendiri Iya, gitu. iya, iya Dan betul banget. bukan berarti yang tidak sesuai dengan passion kita itu salah gitu. Iya, Ya, terus ada pertanyaan dari apa nih? Putri Andriani. Kalau KPI itu lebih ke apa sih, Kak, katanya? Ada pertanyaan nih. Tapi ada yang jawab. Nah, Oke, kalau kalau KPI itu lebih ke apa, Kak, katanya? Oke, jadi kita di IAIN sendiri kan ada 18 prodi ya, kalau nggak salah. Nah, eh, kalau KPI sendiri lebih ke, memang lebihnya tuh ke jurnalis gitu, tentang menulis berita, tentang penyiarannya, tentang ke bagaimana kita berbicaranya gitu. Berbeda dengan kayak ekonomi. Nah, ekonomi bagaimana cara kita menghitungnya gitu kan. Kemudian mungkin di FTIK, di PAI, bagaimana tentang kita mempelajari ilmu-ilmunya gitu ya. Dan di syariah misalnya bagaimana mempelajari hukum-hukumnya gitu. Jadi kalau di KPI memang belajarnya tentang ya bagaimana kita berkomunikasinya gitu, cara kita menyampaikannya gitu. Ya, ya itulah jawaban dari Kakak. Pokoknya lebih ke arah komunikasi ya. Iya, iya. Ya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari namanya agak susah ya. Alvis itu agak susah nama orang sini. Alvis Silka 2607 mengenai konsentrasi di broadcasting pada masa pandemi. Ini proses belajarnya apa hanya online? Apakah nggak ada proses belajar di kampus atau tatap muka? Nah, pertanyaannya.
Jadi karena broadcasting ini sebenarnya sangat tidak bisa online. Itu sangat tidak bisa online. Kenapa? Kemarin sebelum kampus sempat di lockdown gitu ya, kita masih ada Mm-mm. nih karena kampus lagi lockdown lagi gitu ya sekarang. Nah, waktu itu sempat nih kita siaran siaran di kampus. Jadi eh, broadcasting ini tidak hanya bisa tentang materi, tapi juga praktek gitu kan ya. Jadi kemarin ada dua mata kuliah konsentrasi broadcasting, yaitu siaran radio yang pertama, kemudian yang kedua sinematografi. Nah, sinematografi ini bagaimana, ya tadi bagaimana kita mengambil gambar yang benar, editing, dan lain-lain gitu. Jadi, uh, kalau itu kembali ke dosennya sih, mungkin bisa saja kita online, offline, tapi tidak di kampus gitu. Bisa juga di tempat lain gitu. Ya, em, intinya pandai-pandai lah kalau belajar ini, untuk pandemi ini. Ada lagi. Oke, pertanyaan dari penonton sepertinya sudah dijawab semua. Terus kita lanjut ke dari awal saya masuk di KPI pula di Fuad ini. KPI itu menurut saya kelas yang prodi yang paling banyak diminati oleh orang lain gitu, oleh orang-orang yang masuk di Fuad gitu. Nah, menurut kakak, kenapa sih bisa KPI ini menjadi prodi yang paling diminati di Fuad? Oke, saya jawab. Kenapa di Fuad itu komunikasi dan penyiaran Islam yang paling banyak gitu ya mahasiswanya. Pertama, karena komunikasi dan penyiaran Islam ini merupakan jurusan yang pertama kali ada di bawah naungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu pada tahun 1997. Nah, jadi pada tahun 1997 itu prodi KPI lah yang duluan ada gitu kan. Nah, habis itu kenapa dan juga mungkin akreditasnya juga dari KPI B, ya mungkin karena KPI ini sudah lama gitu menurut saya. Mungkin jika program studi lain juga sama lama tingkat kelamaannya dalam muncul gitu, mungkin mahasiswanya juga akan sama juga gitu. Jadi mungkin jika dikomunikasikan orang-orang mendengar oh komunikasi itu banyak sekali kampus-kampus yang juga ada mata jurusan komunikasi. Tapi kalau misalnya seperti tafsir, seperti itu kan orang-orang yang memang terfokus kepada tafsir gitu. Ya. Kalau mungkin banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ada jurusan ini, jurusan lain loh gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa misalnya prodi lain itu oh tafsir hanya menafsirkan Al-Quran saja gitu. Mungkin masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Padahal di prodi-prodi lain, saya yakin juga mata kuliahnya itu juga sama gitu kan. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya juga gitu. Gitu. Itu sih. Ya. Jadi intinya karena KPI ini yang paling pertama Pertama kali, iya. pertama kali Naungan fakultas. jadi itu jadi campaign orang untuk masuk di sini, orang banyak tertarik di sini karena ya mungkin karena rekam jejaknya, karena Iya, udah betul. bisa um, kalau menurut kakak nih, apa sih yang menarik dari KPI ini jika yang tidak ada di prodi lain itu? Hal yang paling menarik di prodi ini dibanding prodi yang lain. Oke, kalau menurut saya pribadi, hal yang paling menarik adalah kita belajar lebih jauh bagaimana kita melihat seseorang dalam berkata. Jadi di KPI kita juga belajar apa sih makna orang menggelengkan kepala gitu ya. Orang menggelengkan kepala itu bisa di kupas tuntas gitu ya. Kalau di KPI itu ada materi-materinya, kemudian kita berkedip, kita apa itu juga kita pelajari gitu. Itu sih yang menurut saya istimewa dari prodi-prodi lain gitu. Mungkin yang kita tahu orang berkomunikasi bisa saja misal orang ngomong terus mukanya mungkin bisa tersenyum gitu. Tapi kalau di komunikasi kita bisa bisa pelajari juga tuh dari alis matanya, mungkin dari matanya. Jadi kita lebih mengetahui bagaimana sih orang ini merespon kita gitu. Kalau menurut saya pribadi sih itu. Jadi yang bedanya dari KPI ini adalah
Ya kita lebih lebih mendalam dalam. lebih mendalam di bagian komunikasi ya. Ya, karena kalau untuk masuk lab seperti fotografi itu bisa jadi dari semua prodi gitu, bukan hanya dari prodi KPI saja. Hmm. Nah, kakak kan dari apa lebih mendalam ke broadcasting ya, broadcasting ya kak. Nah, yang kenapa kakak memilih broadcasting sebagai pilihan gitu? Sedangkan di KPI ini banyak pilihan gitu. Kenapa kakak lebih memilihnya broadcasting? Oke, jadi pada saat saya masuk KPI kan saya nggak tahu apa, saya kira memang ya udah KPI KPI aja gitu kan. Ternyata pada saat PBAK gitu ada nih pemberitahuan kalau kita disuruh memilih konsentrasi. Saya kurang tahu dong, maksudnya saya masih mendengar kata broadcasting, jurnalis, PR gitu tuh masih apa sih ini gitu kan. Nah, kemudian saya coba tanya-tanya kepada senior-senior yang ada di KPI gitu. Sebenarnya jurusan ini nih lebih kemana sih? Jurusan ini lebih kemana gitu. Terus ada salah satu senior yang mengatakan bahwa saya kebetulan kenal beliau dari SMA gitu lah ya. Eh, saya bertanya, kakak nih konsentrasinya apa sih gitu. Dia bilang broadcasting gitu. Nah, terus dia menjelaskan bahwa broadcasting itu menyiarkan radio, kemudian belajar tentang pertelevisian gitu kan. Nah, terus saya juga bertanya tentang jurnalistik dan PR. Nah, dan mengapa saya yakin dengan broadcasting? Uh, Beliau bilang bahwa broadcasting itu selalu menjadi rebutan, konsentrasi yang menjadi rebutan gitu dari semua mahasiswa, dan jika kepenuhan itu akan dilempar ke jurnalis dan juga PR gitu. Bukan berarti PR dan jurnalis itu tidak baik, tapi mungkin mereka lebih banyak suka karena mendengar penyiaran gitu ya. Karena saya Hmm. pun tertarik dengan, oh kalau di broadcasting ada televisinya nih, ada wartawannya nih, gitu, ada radionya, Hmm. kita bisa bisa lebih itu. Kalau jurnal tentang menulis, karena saya menulis berita, saya kurang kurang pandai juga gitu, kayak saya kurang suka nulis, jadi saya lebih banyak berbicara gitu. Jadi saya pikir ya sudah, dan pada saat itu alhamdulillah juga tidak terlempar ke apa konsentrasi yang lain gitu. Oke. Nah, kan kakak tadi bilang bahwa di broadcasting itu ada penyiaran radio, ada pertelevisian. Nah, kakak nih tertarik sebagai orang yang penampil atau orang yang di belakang layar, kak? Kakak milih broadcasting ini. Oke, okay. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke penampilnya gitulah ya, karena uh, Ya. nggak tahu sebenarnya ingin mencoba di belakang layar, kayak kalau siaran radio juga saya mencoba untuk bagaimana menjadi operator radio gitu. Oh ternyata seperti ini, jadi kita tahu. Tapi karena saya orangnya mungkin suka berbicara gitu, jadi saya lebih lebih memilih untuk menjadi penampil sih gitu. Iya. Nah, untuk menjadi penampil yang baik nih kak, karena kita tidak bisa tiba-tiba suka dengan sebagai ingin jadi penampil lo tiba-tiba jadi penampil gitu. Nah, sebagai gimana sih caranya agar kita menjadi penampil yang baik gitu kak? Oke, okay. Jadi yang paling penting adalah kita berani. Kita berani untuk berkomunikasi, kita berani di depan umum lah. Intinya kita berani aja dulu gitu. Kalau kita berani, baru tuh kita bisa pelajari dulu. Saat kita tampil, tentu saya bukan tipe orang yang maju mau ngapain itu saya bingung gitu. Jadi saya harus menyediakan dulu misalnya tema apa sih yang mau dibahas gitu. Jadi kita walaupun udah sering nampil, kita tetap juga harus mempelajari. Misalnya seperti sekarang gitu kan, membahas KPI, tentu kita harus cari tahu dulu dong. Walaupun saya KPI, tentu masih banyak yang belum saya ketahui dari KPI. Jadi pelajarannya gitu kita harus tahu dulu, kemudian berani, dan jangan lupa tetap apa ya, tetap jaga etika gitu intinya. Jadi kalau orang berkomunikasi tapi tanpa etika itu kan akan dinilai buruk gitu dari komunikannya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Abdul apa nih Abdul Khalik.
.r. Kak, kalau broadcasting itu memuat materi-materi apa aja sih yang dipelajari katanya? Apa tuh Kak materinya di dalam Oke, broadcasting? oke. Banyak sekali. Jadi setiap semester itu kan beda-beda juga gitu materinya. Ada announcing, kemudian ada program produksi radio di mana kita belajar bagaimana menulis skrip radio gitu. Jadi kita nggak langsung siaran, tentu ada tahap-tahapnya. Kemudian produksi televisi gitu. Bagaimana cara kita dari pasca pasca produksi gitu kan. Terus juga ada sinematografi. Sinematografi baru saya temukan di semester 4 ini tentang bagaimana angle dalam pembuatan film gitu. Jadi dalam sinematografi sendiri itu banyak sekali dibahas tentang jadi film itu bukan hanya sekedar kita merekam gitu. Jadi ada makna-makna tersendiri kadang mengapa objek itu di blur, mengapa objek itu difokuskan gitu sih. Kalau yang dipelajari di broadcasting sendiri. Ternyata lumayan banyak yang dipelajari oleh itu, lumayan banyak ya. Um, ada pertanyaan lagi nih. Di broadcasting selain tentang siaran radio, belajar apa lagi Kak? Sebenarnya udah dijelaskan tadi. Tapi boleh Kakak tegaskan untuk siapa nih? Diana Airhani ya. Selain apa tadi? Selain penyiaran apalagi? Ya. Ya. Selain penyiaran menulis berita, bagaimana Berita. menulis berita gitu. Kemudian bagaimana public relation-nya gitu saat kita berkomunikasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar gitu. Itu sih kalau ke PR kan lebih bagaimana bekerja samanya gitu dengan pihak luar. Kalau jurnalis tentang menulis berita yang baik dan benar dan apa sih yang harus ada dalam unsur-unsur berita itu gitu. Dan rupanya di selain tentang radio, kita bisa juga menjadi penulis. Misalnya ada yang di sini siapa nih yang tertarik sekali jadi penulis gitu, bisa Iya, bisa betul. belajar jurnalistik gitu. Iya, jadi banyak mahasiswa KPI juga yang mengeluarkan buku gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka menulis dan bingung nih mau menuangkannya di mana, nanti bisa aja bikin buku, coba koordinasi dengan kakak tingkatnya gitu. Oke. Dari tadi kakak ngomong, saya kasihan juga dengan kakak nih, lumayan seru. Nanti kita nyapa penonton dulu kak. Oke, boleh. Halo semuanya. Loh, bentar loh kak. Semuanya kalau ada yang mau nanya atau mau curhat di KPI tentang KPI ya boleh ini kan di komentar, silahkan ditulis. Yang Oh, menonton ini ini ada yang lumayan nih. ada Apa kak? ini ada yang bertanya tentang berapa organisasi di IAIN ya. Oh iya, Dan organisasi dia ya. dan Di ada luar KPI salurannya sih, juga. tapi Di luar KPI ya. Jadi kalau di KPI sendiri kayak organisasinya HMPS-nya gitu ya. Mungkin setiap prodi ada HMPS-nya masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang bingung organisasi apa sih yang ada di KPI, jadi di KPI ada organisasinya HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi gitu. dan kalau mau masuk organisasi apapun itu sesuai passion ya kak. Ya, Kita betul. nggak bisa memaksa Sesuai orang juga mau masuk organisasi apa gitu. semuanya bagus gitu ya organisasi. Ah, yang menonton ini sekitar 10 orang. Mahesa Arya masih tetap setia dari awal. Oke, kita lanjut pertanyaan apa kak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak, selama kakak berada di KPI ini, yang otomatis ada 4 semester dan mau ke 5 semester. Nah, Ya. ada hal yang menyenangkan atau menyedihkan nggak sih kak di KPI ini? Oke, Pengalamannya? kalau menyenangkannya apa ya? Oh, hal yang paling menyenangkan banyak sih gitu, banyak sekali.
seperti eh, ada kemarin alhamdulillah menjadi utusan dari KPI untuk Duta YIN Pontianak gitu kan. Dan alhamdulillah juga terpilih itu kayaknya pencapaian ya yang lumayan besar gitu untuk membanggakan nama KPI gitu ya. Terus juga kalau menyedihkannya mungkin tugas-tugasnya kali ya. Tugas-tugas Ya. dari dosennya yang memang yang memang kadang kita aduh nggak mampu gitu. Itu sih. Rata-rata kalau tugas itu di apa? Kok tugas itu rata-rata lewat ada yang lewat e-learning atau lewat mana sih Kak? Kalau kalau di KPI ini, kalau di kelas Kakak misalnya, Oke. kalau tugas Kalau di selama kelas online ya. kalau di kelas saya sendiri mungkin lebih ke e-learning ada, kemudian dari WA ada, dari email ada gitu, tergantung dosennya lagi sih. Itu balik ke dosennya masing-masing lagi. Oke. Okay. Nah, kan ada di bawah angkatan kita kan ada angkatan 2020 nih yang tidak pernah masuk di kelas secara tatap muka nih. Nah, Ya, saran untuk mereka ini bentar lagi juga mau jadi senior gitu. Nah, ya betul. saran saran dari kakak untuk mereka apa sih kak? Oke. Jadi banyak sekali yang bilang bersyukur gitu ya kita masih ada merasakan fasilitas kampus gitu yang walaupun semenjak ada fasilitas kampus yang baru nggak lama gitu ya hanya mungkin berapa berapa bulan aja nggak sampai hitungan tahun gitu jadi untuk mahasiswa yang sekarang semester 2 ya berarti ya banyak-banyak bersabar aja lah gitu ya kita doakan semoga pada tahun depan atau tahun ini gitu walaupun terlihat sangat mustahil. Kita doakan saja Ya, semoga pandemi cepat iya. usai, gitu, cepat selesai dan jadi mereka juga bisa merasakan fasilitas kampus, terus bagaimana capeknya kalau udah datang terlambat naik tangga kampus lari-lari gitu ya. Jadi itu sih yang kayak bener-bener aduh dirinduin banget dari kampus. Iya sih kak. Ya sebagai orang yang baru sekali, kita kan ini baru baru masuk berapa tak, baru Iya, setahun setahun. di PTN terus menghadapi pandemi. Ya awalnya kan janjinya cuma 3 bulan, tapi Iya, sampai sampai bertahun-tahun gitu ya. apa sih kak yang dikangenin ke di kampus itu? Kayak makan di kantin atau apa gitu? Oke, jadi makan di kantin sih yang paling dikangenin ngantrinya kali ya. Karena Ya, kalau udah habis mata pelajaran gitu, mata kuliah ke kantin, gila ramenya kayak apa gitu. Kemudian juga mau pesan nasi goreng gitu ya. Itu lama sampai kadang udah masuk lagi ke mata kuliah selanjutnya. Itu sih yang rindu. Terus juga kadang sering dibohongin teman, udah ada dosen nih gitu kan. Terus dari parkiran ya, lari deh ke atas gitu kan. Padahal nyampe kelas ya belum ada dosen gitu kayak rindunya itu sih. iya, kebanyakan orang rindunya di itu sih. Bukan di Iya, pelajarannya ya. bukan. Tapi Eh, rindu ini juga sih dengan ada dari dosen. ya, ini ada dari Hambali Muhammad. Salam dari salam dari dakwah dan ilmu komunikasi dari UIN Antasari Banjarmasin. Halo Bang Wah, Hambali yang Muhammad, luar biasa. alhamdulillah sampai jauh ke sana juga ya ternyata ya. Iya, alhamdulillah. Ada yang nanya nih. Fiansa, abangnya Randy ya. Saya enggak kenal siapa Randy gitu. Oke, Mungkin mirip oke, kali ya Bang kayaknya ya. mungkin juga. Ada lagi nih dari Mahesa Arya. Nah, dari semua konsentrasi itu sangat berguna enggak sih Kak untuk kehidupan sehari-hari gitu, dari Mahesa Arya? Sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Tentu sih sebenarnya. Tapi kalau dari konsentrasi ini kan kita lebih memfokuskan untuk kita bekerja gitu ya. Melatih Hmm. bagaimana nanti kita bekerja di lapangan. Jadi untuk kehidupan sehari-harinya mungkin seperti
menyiarkan radio, nggak mungkin gitu dong kita Ya, betul. hari-hari menyiarkan radio gitu Iya. ya. Dan nggak mungkin juga kita hari-hari menulis berita untuk itu gitu kan, itu nggak mungkin juga. Jadi mungkin lebih fokusnya tuh ke dunia kerja gitu sih. Ya, kalau untuk ke dunia kerja, kalau untuk kehidupan sehari-hari, intinya kita lebih mengetahui lah bagaimana cara-caranya, teknik-tekniknya begitu. Oke. Ya, sepertinya pertanyaan dari penonton sudah terjawab. Saya dari awal nih ada yang belum kejawab kali, mungkin saya lewatkan. Oke, kayak enggak ada lagi nih. Kita sapa penonton dulu, Kak. Oke. Halo semuanya, yang 10 orang. Oh, baterai saya hampir lowbat, bentar, Kak. Iya, iya. Halo. Oke, mohon maaf, Kak, atas gangguan dari baterai saya. Iya, iya, nggak apa-apa. Oke. Um, para penonton ada yang mau bertanya lagi sebelum akhirnya sebentar lagi waktunya sudah akan habis tentang KPI, atau mau curhat tentang KPI itu boleh sih. Boleh nggak, Kak, kalau ada yang mau curhat, Kak? Oh, boleh, boleh. Dan buat teman-teman juga mungkin yang mau bertanya nanti seputar KPI, tapi udah selesai live-nya gitu ya, boleh aja nanti DM di Instagramnya Nah, HMPS KPI gitu. boleh. Kalau mau mendalami tentang KPI, mungkin ada yang masih SMA ini, Iya, betul. kira-kira mau masuk KPI boleh langsung DM di IG-nya Mm, langsung, MPS iya. KPI. Ini lumayan, lumayan banyak komen nih. Banyak, banyak yang chattingan di kolom komentar ya. Jadi bahas-bahasan gitu ya. Oh ya, sebelumnya minal aizin wal faizin gitu buat teman-teman. Oh iya, saya Walau lupa juga. ya karena masih Saya masih, sedikit ya. masih suasana itu gitu ya. Hmm, 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 hmm. Um, nah, Kak, saya mungkin ada kelupaan tadi. Saya mau nanya ini. Ya. Kan KPI ini termasuk dakwah ya, Kak? Termasuk bagian Iya. dari dakwah. Mm-mm. Nah, um, KPI ini termasuk di bagian dakwah mana ya, Kak? Kan ada dakwah yang secara tabligh, ada yang dakwah secara irsyad, ada yang dakwah secara tamkin, ada yang tadbir. Nah, kalau KPI ini di bagian dakwah mana ya, Kak? Kalau Oke. boleh tahu. Jadi sebenarnya masuk ke dakwah lebih tepatnya mungkin di manajemen dakwah kali ya yang lebih mendalam materinya gitu. Kalau di KPI sendiri mungkin eh, eh, tidak terlalu fokus kepada dakwah, apalagi mata pelajarannya gitu ya, lebih Oh, tidak terlalu fokus ke situ gitu. Jadi lebih ke penyiaran Islamnya gitu sih Bang. hmm, jadi lebih 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 fokusnya di bagian penyiaran dan komunikasinya begitu lah. Ya. Ada yang menanya nih, Erma Wahyu apa tuh underscore Putri, boleh dong ceritain apa yang udah kakak abang dapatkan di KPI? Mungkin untuk kakak ya, karena saya bukan dari prodi KPI. Sebenarnya ingin masuk kemarin tapi
Ya begitulah, saya Kenapa dari tuh? prodi. Alasannya kemarin eh, pilihannya cuma dua, cuma boleh Heeh, dua. Yang paling saya heeh. tertarik itu di PAI dan BKI. Oh, baik. Namun lulusnya di BKI, alhamdulillah sih di BKI sekarang. Alhamdulillah. Nah Oke, kak, jadi boleh cerita dong? Cerita. Nah, apa sih yang udah saya dapatkan di KPI? Sebenarnya banyak banyak banget gitu. Sebenarnya lebih ke bagaimana saya memberanikan diri untuk berbicara gitu. Dan juga di KPI ini saya bertemu dengan orang-orang yang memang lain dengan masanya saya sekolah gitu. Kalau di sekolah mungkin dulu kita masih gengsi-gengsian, mau minta tolong ada yang kawannya nggak mau nolongin gitu kan. Tapi lain dengan saya berkuliah. Jadi pada dari saat saya awal daftar gitu. Jadi memang senior-senior dari KPI yang rela gitu membantu menolong saya untuk mengisi ini, membantu menjelaskan ini gitu. Jadi benar-benar uh, apa ya, senior-seniornya itu benar-benar merespon dengan baik gitu. Mungkin dulu dari pengurus-pengurus HMPS-nya juga gitu ya. Terus juga yang saya dapatkan uh, apa ya, ketemu teman-teman baru, relasinya makin luas gitu. Terus apa ya, pengalamannya yang itu sih paling. Pokoknya banyak sekali sih sebenarnya mungkin yang tidak saya sadari gitu. ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya banyak lah yang didapatkan dari selama ini. Iya, Tapi tidak betul. sebanyak senior-senior kita karena kita Iya, lagi-lagi pandemi, tidak iya terlalu lama betul. di kampus. Mm, betul betul. Um, Kayaknya waktunya udah hampir habis nih kak. Oke. Kakak ada ada maksud ada kata mutiara atau quotes-quotes yang ingin kakak sampaikan ke penonton ini? Kira-kira ada enggak kak? Lebih ke pesan aja sih gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk IAIN Pontianak gitu, jangan memikirkan apa ya, maksudnya ego kalian. Hmm, Jadi lihat dulu kemampuan kalian itu di mana, minat kalian itu di mana. Kalian tidak bisa memaksakan bahwa saya misalnya hobi di hitung-hitungan gitu, di ekonomi, hmm, tapi saya memaksakan untuk masuk tafsir gitu. Nah, jadi hmm, jangan sampai ada yang katanya salah jurusan. Itu sebenarnya tidak salah jurusan gitu, tapi mungkin ya, kita yang belum mengenal sebenarnya diri kita ini di mana sih gitu. Uh, Minat dan bakatnya gitu sih. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kita masuk untuk memilih jurusan gitu. ya, betul, betul. Dan kalau misalnya ada yang memang betul-betul udah terjebak dalam salah jurusan itu gimana kak? Oke, ada yang bilang, ih nyesel lah masuk jurusan ini gitu kan. Nah, gimana ya? Mau ndak mau, ya kita memang harus jalankan. Antara kita jalankan, ya atau kita keluar gitu. Karena kalau sebenarnya percaya atau tidak, jalan yang udah kita lalui itu kan memang sudah direncanakan sama Allah gitu. Dibilang kita salah jurusan, oh mungkin ndak salah jurusan, cuma mungkin belum menemukan waktu yang tepat bahwa bersyukur bersyukur bahwa oh ternyata tidak salah ya saya masuk jurusan ini gitu. Mungkin soal waktu aja gitu kali ya. Ya, yang penting kalau udah masuk dan susah untuk keluar ya tanggung jawab lah dengan tugasnya Ya, gitu ya kak. betul betul. Oke, nampaknya waktu sudah menunjukkan jam 9 dan perbincangan ini harus kita akhiri. Terima kasih banyak untuk Kak Nindi yang telah Ya. menyempatkan waktu untuk berbicara di sini. Ya, terima kasih Semoga kembali juga kepada Dema Fuad gitu yang telah memfasilitasi gitu. terima kasih banyak Kak. Oke, Ya, udah Kak, sama-sama terima kasih ya. kembali. Ya, Assalamualaikum. Udah Waalaikumsalam. Kak. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Mungkin ada salah dari saya, mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti
nanti acara kenal prodi kita akan memperkenalkan prodi-prodi di Fuad yang lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan di masa pandemi ini dan semoga kita kembali ke fitrah karena ini masih bulan Syawal, ada masih ada hawa-hawa lebarannya walaupun udah agak lama ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.